Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan membahas mendidik anak pada usia balik. Dalam pendidikan anak dalam Islam, dalam perspektif Islam, pendidikan anak kalau berbasis usia itu tergolong menjadi empat bagian, menjadi 4 usia. Pertama, usia balita, bayi, bukan balita, bayi, yaitu usia 0 hingga 2 tahun. Jadi usia pertama, pembagian usia pertama adalah 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun. Itu yang kedua. Yang ketiga, 7 sampai 12 tahun dan 12 tahun ke atas. Jadi untuk usia ya, kabel yang sana. Jadi untuk usia, maka yang kita bahas hari ini adalah yang tamyiz sampai remaja awal. Tamyiz itu usia persiapan balik, awal balik, dan menuju pada dewasa. Usia 11, 10 sampai 17 tahun. Ini kalau melihat kata balik ya, kita ganti aja supaya lebih mudah, remaja. Balik itu umur berapa sih? Coba adik-adik tahu nggak? Ingat nggak balik umur berapa? Dulu. Saya mau tanya, ciri-ciri balik apa sih kalau di kalian tuh? Mimpi basah, good. Mulai umur berapa? Jujur aja. 5 tahun. Lah banyak adik-adiknya loh, Bu. Saya kan harus terima kasih, Masya Allah. Berapa umur berapa? Ada yang kelas 5 SD, jujur? Alah, nggak berani ngaku. Kenapa sih? Nggak juga mempengaruhi nilai ya, Tat? Pengaruhi nilai nggak? Nggak kan? Ayo, umur berapa? Kelas 6 SD? Atau ada yang ngaku 1, alhamdulillah. Jujur kacang hijau. Ada yang mau ngaku, alhamdulillah. Kelas 1 SMP? Oh, hampir banyak ya, sekitar beberapa persen. Kelas 2 SMP? Ngaku sih deh kata saya ini, bro. Gak normal. Ya, kudune aku SD. Ya, jadi balik itu masa di awal ketika dia mulai mengalami perubahan pada pertumbuhan tubuhnya, Bu Bapak ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua, ini seharusnya nggak digabung ya, tapi nggak apa-apa lah. Memahami apa sih yang terjadi pada masa itu. Seringkali orang menganggap masa ini adalah masa bridging atau masa penjembatan, masa di mana anak tuh mencari jati diri, isek bingung karo karepe dhewe. Bahkan ada yang sampai ke stres. Maka pagi ini kita akan bahas, ya, pembahasannya wakil. Nek kurang bilang ya, enggak sih mau nggak cuma sejam. Ini sejam, betul-betul sejam kan? Betul-betul sejam, nggak ada tanya jawab. Ya udah, kita tutup aja ya. Siapa remaja dan kondisi yang dihadapi seperti apa? Lalu apa yang dibutuhkan oleh mereka? Potensi mereka seperti apa? Pendidikan Islam untuk mereka itu seperti apa? Berkomunikasi dengan mereka itu bagaimana? Nih kalau nggak selesai tanya Mas Ustaz Hadri aja ya, suruh terusin. Lalu tipsnya ya. Sekarang kita langsung masuk ke ini dia, ya, bahwa remaja atau teenagers itu terbagi menjadi 3, early, middle, sama last. Yang pertama itu ketika usia 10 sampai 13, tadi yang aku balik di usia itu. Ada yang di sini umurnya SMP lebih dari 14? 14, kelas 3 berarti ya. 14, oh iya ya kan di sini SMP-nya 13 sampai 15 ya. Lupa saya.
Iya, soalnya ada SMP yang startnya umur 10 ya Bapak Ibu ya. Makanya saya kadang-kadang suka lupa kalau SMP itu umur 13. Lalu pertengahan, remaja pertengahan 13-18 itu biasanya di SMA. Lalu yang terakhir adalah menuju kedewasaan. Mereka stres. Apanya yang bikin stres? Apa sih yang bikin stres kalian tuh jujur? Hah? PR. Tuntutan hafalan, ngomong aja jujur. Apalagi? Berarti school matters. Apalagi? Ujian umum. Hah? Ujian umum. Lagi apa? Ujian umum. Cucian? Ya ampun, oh nggak beda kayak emak-emak. Emakmu ki yo bingung perkara cucian. Awakmu yo bingung, nanti padha lah salevel. Jadi remaja itu stres pertama karena perkembangan kognitifnya. Mereka tidak tahu potensi mereka seperti apa. Bapak Ibu, tolong di garis bawahi nggih. Anak remaja kita itu belum tahu potensi mereka seperti apa. Koncone badminton melok badminton, koncone futsal melok futsal. Apa sing didelok koncone apik dhek melok. Itu remaja di awal di SMP. Mereka belum punya prinsip tegas mau kemana. Itu rata-rata dari kognitifnya. Begitu juga dalam masa perkembangan tubuhnya. Ya, mereka sendiri bingung kok kenapa aku gini. Dan buat anak remaja jerawat itu urusan penting. Kalau buat ibu-ibu enggak. Ibu-ibu apa mikir jerawatan? Wah, ya. Payu ya. Tapi buat remaja, ini loh remaja yang tinggalnya tidak gabung, laki perempuan. Kalau yang laki perempuan gabung, laki-laki jerawatan isinya luar biasa. Padahal rene sing gatene lho. Iya, sih rene sing gatene ta, Bu. Ya, tapi kayak ibu kalau pakai baju kondangan. Ibu kalau pakai baju kondangan kan rasanya nek sing kurang gitu, nek sing gatene padahal ya ora. Sama anak remaja juga gitu, dan itu lebih tinggi tingkatan kecemasannya ya. Anak-anak remaja terhadap potensi tubuhnya. Sing cilik-cilik iki kon ndelok kancane dhuwur-dhuwur iki bingung dhewe. Kok dhewe sebelum sing dhuwur aku kok pendek. Ya. Fisik, perkembangan fisik itu masalah. Lalu yang kedua sosial. Masalah sosial, bergerombol, berkumpul, bergaul, itu adalah masalah buat remaja. Berikutnya adalah masalah emosi. Saya nggak tahu ya kalau laki-laki ada rasa kesepiannya nggak? Anak-anak selama di pondok merasa kesepian nggak? Ya orang gerombolan, arep lagi sepi sedikit di tabungi kancane. Lalu masalah moral. Remaja kita moralnya luar biasa Ibu. Untuk saat ini makanya paling aman itu saat ini di pondok. Bersyukur yang anaknya di pondok. Saya kemarin waktu kasus COVID 2 tahun saya bersyukur anak saya sekolah di pondok. Ya, karena kalau nggak di pondok, anak-anak jadi produk daring itu wes kayak lowo. Ngerti Ibu lowo? Awan turun mak begini, melek. Iya. Jadi tubuhnya teman-teman tak kasih tahu ya. Mau nggak tak kasih tahu? Perkembangan tubuh ketika kita sedang tumbuh seperti usia kalian, kok begadang untuk urusan yang nggak penting. Penting aja kalau bisa nggak usah. Karena jatah tidur itu tidak terlewati Ibu Bapak. Detox tubuh itu start jam 9 sampai jam 1. Detox. Tubuh kita mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita ini diproses jam 9 sampai jam 1. Itu harus sudah lelap tidur. Kalau itu terlewati, tidak akan terganti. Walaupun ibu siangnya tidur 6 jam, nggak akan terganti. Lemesnya, rusaknya nggak akan terganti. Maka jangan begadang kalau betul-betul urgent. Karena benar-benar nggak akan terganti. Kualitas tidur malam itu nggak terganti. Jadi kalau bisa 2 jam, 3 jam tapi bagus tidurnya. Jadi ketika di sini para santri tidur jam berapa Ustaz?
jam 9 Bu. Itu langsung lelap. Langsung bleksek ngono. Ya ora ta? Limpang, limpung, suwiran. Setengah jam, suwiran terus mikir apa? Boleh. Bila karpe boe, mikir apa? Jujur dijatah kok. Mikir apa ya? Beban hidup orang. Mikir tak kalau kayak gini potensi ekonominya ngedemne laundry. Bukan anak-anak suruh laundry, mereka yang suruh nyuci. Dan pikirannya sekalian direalisasi. Jadi masalah moral itu sekarang luar biasa Ibu ya. Anak-anak yang sekarang ini saya sampai bingung sendiri kok. Ada mahasiswa saya itu yang nggak bisa tidur kalau nggak minum minuman keras dulu. Ya jadi hampir biasa aja Bu. Jadi kagetnya. Saya aja yang gurunya biasa aja. Nah kalau kaget, aku kaget kalau dia merasa terhina. Saya suka cerita online. Jadi nggak bisa tidur kalau nggak minum minuman keras. Dan itu ternyata tidak pada 1-2 orang. Karena saking sudah sangat terbiasa dengan minuman keras. Dan sekarang minuman keras kan gak sulit nyarinya Bu. Orang itu tutup topi miring kan? Ibu raro topi miring. Oh ini kan pasar, ini sudah terbang topi miring raro. Sekarang apa saja bisa jadi minuman keras dan mereka biasa oplosan. Apa saja. Bensin kena, apa kena? Iya. Diolah sendiri sama mereka jadi minuman keras. Ojo ditiru, aku ngomong ini terus dicatat. Jadi stres mereka begitu besar. Saya akan lihatkan gambar ini khusus ya Bapak Ibu ya. Ini PPT-nya bisa diambil jadi bisa dilihat. Bahwa di bagian depan. Coba anak-anak sekarang, ibu-ibu nggak usah. Anak-anak pegang batunya masing-masing. Coba pakai tangan 5. Ini loh. Ayo ndang. Nah. Ayo kabeh. Ini sing ora berpelakan. Saiki ngomong, blok goblok. Lunga. Ayo, blok goblok. Lunga. Ker pinter. Blok gua. Amin. Bu, ini kalau sama anak muda begitu, ibu-ibu gak berani kan? Startnya berani. Kenapa saya suruh mereka pegang batu? Tahu nggak ibu? Coba dibaca sih Bu. Nggak kelihatan sih. Kenapa? Raro jawab. Ngaku aja Raro. Otak yang tumbuh maksimal di usia belasan tahun adalah frontal cortex bagian depan. Dan di situ letak kemampuan yang disebut executive skill. Apa? Executive skill. Kemampuan profesional tingkat tinggi untuk masuk ke jajaran perusahaan yang bagus. Sikap-sikap mental dan cara berpikir yang bagus untuk masuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu ada di executive skill. Kemampuan berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif, inovatif, dan dia mampu menginspirasi orang lain. Itu ada di batuk di depan. Dan itu berkembang start usia 10-11 tahun. 10-11 tahun. Bukan maksimal. Tinggi tertinggi, peaking itu masa paling tumbuh paling tinggi itu usia 14, 15, 16. Ciri anak yang frontal cortex-nya mampu menyerap tinggi dan mampu berkembang dengan baik, dia harus minimal punya 2 perasaan utama. Frontal cortex itu hebatnya apa Bu? Tumbuhnya nggak bisa cuma dengan belajar, nggak bisa cuma dengan baca buku, tapi dia bersamaan dengan afektif.
bersamaan dengan pendidikan perasaan, pendidikan moral. Maka dua perasaan yang harus terasah. Yang pertama adalah feeling guilty dan yang kedua adalah empati. Feeling guilty adalah dia tahu kapan melakukan kesalahan dan menyadarinya. Jadi kalau di usia 10, 11 tahun sampai 15 tahun ada anak yang tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan, ada yang salah dengan perkembangan otaknya nanti. Yang kedua, empati. Harusnya di usia 10 sampai 15 tahun itu udah mikir gini, sakno ibu karo bapakku ki golek duit kangelan, nyekolahnya aku, masa aku sekolah asal-asalan. Itu harusnya sudah mulai tumbuh. Itu yang membuat perkembangan frontal cortex pesat. Nah, pola berpikir bekerja ini, afektif, kognitif, psikomotor jadi satu itu ketika dia diberi arahan yang baik, diisi yang baik, dan yang paling gampang itu pakai hafalan Quran. Dan biasanya yang paling cepat kalau udah bener bacanya di juz 30, biasanya langsung ke juz 1, 2, dan 3. Cepet banget difraknya. Otaknya tuh cepet banget ngedifrak, ngebentuk, langsung bikin jadi dia. Ini sistem menghafal Qurannya pakai artinya ya kan? Ya, di sini pakai artinya nggak? Pakai ya. Jadi setiap membaca menghafal tahu artinya. Soalnya kan ada yang enggak, ada yang hafal gitu, tapi ada yang enggak. Ya. Nah seperti itu. Jadi mulai didifrak. Repotnya kalau nggak pernah di pondok, anak-anak yang gampang lihat internet atau ini frontal cortex-nya menurunnya kenapa? Tidak bisa tumbuh dengan berkembang dengan baik. Ini berbasis penelitian ya Bu, saya PPT-nya saya nggak pakai karena saya pikir kita akan bicara tentang pendidikan remaja toh, nggak sampai ke otak ya. Itu yang bikin cepat otak itu nggak mau berkembang, itu wedel ya, kalau kata orang Ponorogo itu wedel ya. Itu adalah pornografi. Iya. Jadi cocok Imam Syafi'i lihat betis tersingkap 70 ayatnya hilang. Awake dhewe delok ping pira ae. Wis hafalane ra nek semono, delok bisa tambah entek dia. Bola balik ini didelok apa? Gitu ya, pornografi. Terus rasa tidak bersyukur dengan takdirnya. Itu bikin ini perkembangannya menurun. Harusnya saya bawain PPT-nya, saya nggak bawa. Ada sekitar 6 hal yang menghambat pertumbuhan frontal cortex ini. Nanti lain waktu saya share ke Ustaz Hadi, nanti bisa diminta. Saya lanjutkan. Nah, anak remaja itu punya ciri ini nih, kata penelitian. Ya. Tak Indonesia itu. Yang paling keren itu bukan paling keren, yang paling strong itu rebellious. Rebellious itu opo-opo ki ditentang. Sing bener ki dhek dhewe. Liyane salah, terutama wong tuane. Mama kuwi katok. Ja omong ora dong. Iya, aku buka apa ning handphone nek ra. Dalam ini aku sinau pada orang kan. Jadi dalam Islam. Jadi rebellious, dia menentang apapun yang baik, buruk dia nggak tahu dulu. Yang penting menurut dia yang itu salah ya dia tentang. Makanya di usia ini biasanya frontal. Anak ibu yang biasanya SD, awal SMP itu lemah lembut ke ibunya, ntar tahu-tahu mendekati SMP akhir itu kalau ngomong rada kencang sedikit. Apalagi kalau perempuan sama perempuan, ibu sama anak perempuan itu rada musuhan. Akhirnya apa loh kok bunyi berarti benar gitu. Ya, jadi apa yang diomongin ibunya itu salah buat dia. Ya. Mama tuh gak ngerti aku. Mama tuh gak ngerti yang tak hadapi. Namanya. Guru mungkin gak ngono. Ya.
Enek yang perkara iki serasi orang luar pagi biasa. Mereka tuh energetik, adventurous, senangnya menghadapi tantangan, ya, menghadapi tantangan. Dan yang paling bahaya adalah risk taking. Mereka berani mengambil risiko. Ya, makanya SMP SMA itu usia yang agak berbahaya kalau kita tidak mengikuti mereka dengan aman. Ya, mereka tidak dibekali dengan resiko tanggung jawab, gitu ya. Karena di SMP SMA ini kasus di Ponorogo juga ya, masalah anak SMP barengan seragam hamil barengan ya. Orang seragam tuh putih abu-abu, putih biru, kalau dia seragam hamil bareng. Jadi kasusnya nggak Ponorogo sih Bu, lah Ibu tahu tidak? Oh kalau nggak tahu mah, ya. Karena mereka risk taking, berani ambil resiko, padahal mereka nggak tahu resiko yang sesungguhnya seperti apa. Makanya saya tadi sempat ngobrol sama Ustadz, kan di belakang ada apa? Ada lapangan, ada sungai Bu. Lah sungainya seperti apa? Karena pondok itu ada beberapa kasusnya yang tidak terawasi, anak-anak meninggal tenggelam di sungai. Ya nggak cuma di pondok Ponorogo, Magetan juga, ya. Ntar kapan-kapan teman-teman kalau kita ketemu lagi tak ceritain tentang itu, tentang anak-anak penghafal Quran yang tenggelam di sungai dan betapa jenazahnya dimuliakan oleh Allah, ya. Tapi gue rasa butek ning ngono ya. Dasar risk taking, aku ini kan remaja risk taking, macam-macam. Ya, dan secara fisik anak remaja itu kegiatan fisiknya mendukung perkembangan ilmunya, Bu. Mendukung perkembangan pengetahuannya, Bapak-bapak. Jadi anak remaja itu harus terkait dengan kegiatan fisik, nggak boleh nggak? Jadi kalau ada anak remaja senangnya kumpul, gabut, kalau Madiun bilangnya batang. Iya, apa mana saiki warnet itu menyediakan makan loh Bu, dan dia paketnya 3 hari, 3 kali 24. Dia Australia, sholat ning kono, mangan internet kalau ini kafe ini, ya sekono kayak 3 kali 24, 3 hari ramai ning warnet. Iya. Nah anak-anak yang kayak gini akan semakin turun kemampuannya. Kecuali dia game, ya gamenya aja yang naik, tapi kemampuan gamenya naik, tapi yang lainnya turun. Anak remaja umur 10 sampai 13 tahun itu fisikal, 10 sampai 14 itu fisikalnya luar biasa untuk perkembangan otaknya. Jadi yo futsal, yo bulu tangkis, yo voli, yo renang, yo mana, apalagi? Sini apalagi yang belum saya sebutkan? Apa? Tenis meja. Tenis meja, God, apalagi? Berkuda. Hah? Berkuda ini nembak, neng sarangan ini. Sini berkuda terdekat di mana kan? Boro. Oh kudanya buat sini. Buat nenek. Kudanya untuk paito lah di playoke lebih ya. Lho piye maksudnya nonton jenenge. Mono tuku simulasi ae. Simulasi motor berkuda ya. Ya memang gitu. Anak remaja itu harus ke situ nembok-nembok di kompon bulu tangkis. Bulu tangkis 2 jam, boyoke pegel 6 jam. Tapi saya remaja tidak, memang harus ke situ. Maka lelah itu sangu turu sing paling jos mereka. Lelah adalah bekal tidur yang paling jos buat remaja. Jadi jangan sampai remaja nggak capek, aja ngerti. Jadi jangan sampai nggak capek, harus capek, ya. Nek perlu tanding push up. Sini yang push up. Sini yang push up yang paling banyak berapa? 50. Wih hukuman apa tadi olahraga? Oh, soalnya hukuman, Push up paling banyak berapa kuat? Berapa? 100?
Manit bul. Push up, sit up, apa lagi? Apa sih ini? Namanya squat jump. Squat jump, push up, sit up, ya. Gitu-gitu pokoknya. Nah itu pertumbuhannya fisik itu ikut. Makanya di Indonesia digalakkan psikomotor, perkembangan psikomotor, perkembangan yang berbarengan dengan kegiatan fisik. Nah ini yang paling besar ya Bu. Nah, yang paling bawah sakjane ini nek bisa remaja tutup. Kalau bisa remaja tutup kuping dulu. Sebenarnya anak umur 10 sampai 15 tahun itu low libido. Low libido ini artinya apa ya? Kemauan untuk seksnya rendah sebenarnya. Nek bener. Karena apa? Karena mereka konsentrasinya nggak ke situ. Kalau ada yang konsentrasinya ke situ, pasti karena stimulus yang diberikan salah. Contohnya anak perempuan ibu, ketika mulai balik, kok dia deket sama bapaknya? Dia biasa diskusi sama bapaknya. Dia nggak cepat butuh cowok buat jadi pacarnya. Karena idola dia bapaknya. Anak perempuan itu kan cinta pertamanya bapaknya. Nek bapaknya bener. Iya toh. Nek bapaknya dijak omong karo anake ngono ya mbokmu ora ngomong ora Mas. Aku ramen pernah lihat bapak-bapak. Aku nggak kerosok. Jadi sebenarnya tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa remaja itu memang usia pacaran. Nggak benar itu. Karena berdasarkan penelitian yang diadakan, ternyata anak remaja usia segitu kalau potensinya betul terarahkan dengan baik, uteknya gak krono, kasarnya menurut. Nah, nek gak terarah lah itu yang membuat akhirnya mereka mikir-mikir sih ora kudu dipikir. Ya. Oke, generasi kita sekarang nih ya, ini data-data. Halo saya, oh Salim, Masya Allah. Nggak usah ya data-data. Ini tingkat berantem dan jangan bangga karena Jawa Timur masuk ke dalam sini. Kemudian kasus perkelahian di sekolah. Paling tinggi memang ini ratingnya, tapi Jawa Timur masuk cuma nggak berarti ini. Terus ini generasi kita disebut generasi Z, generasi terkini, ya, yang kemampuannya ini ada di situ semua ya, sudah ada di dalam gambar itu, bahwa mereka secara sosial jauh lebih hebat, secara finansial jauh lebih ke depan. Jadi anak-anak remaja sekarang itu mikir duitnya ini temen timbang anak-anak zaman dulu. Dulu saya seusia mereka belum ngerti duit. Tapi anak sekarang enggak. Anak sekarang SMA, kuliah sudah patungan sama teman-temannya bikin kafe, bikin angkringan itu sudah mulai banyak. Ya, pemikiran tentang uangnya tuh udah lebih bagus. Nek pondok biasanya ya luwih nemen kok nek pikir duit ya toh. Soalnya kudu ngecak ning ngantek akhir bulan contoh. Anak generasi Z itu gitu. Dan teknologinya, kemampuan teknologinya, pemahaman teknologinya jangan disaksikan. Anak seusia mereka itu dikasih handphone, langsung ngerti bahwa itu tulis yang bingung, lainnya. Anak sekarang, ya, karena perkembangan teknologi yang canggih. Itu generasi Z. Ya, wajar kalau mereka itu ngeyelan wajar. Nah, pendidikan anak dalam Islam, tak buka aja semua tahu. Nah, itu tanggung jawabnya ada 7.
tanggung jawab pendidikan intelektual, tanggung jawab pendidikan akidah, akhlak, sosial, pendidikan seks atau tarbiyatul jinsiyah, pendidikan mental dan fisik. Untuk remaja, 4 yang merupakan tolok ukur utama: pendidikan intelektual, akidah, akhlak, dan pendidikan sosial. Yang lainnya itu merupakan hal yang dilakukan sejak masih awal. Nah, semakin muda usia, makin bawah Bu, Bapak ya. Metodenya yang di bawah. Metode pendidikan anak itu diawali dengan keteladanan. Jadi nek bapake ngudut, ojo nesu nek anake ngerokok. Iya. Mboke ngomong ngene, lele mbok jajan ae to. Mboke landok bakso. Iya, keteladanan to. Lah iya. Ibuke ngomong ning bocah remaja putri, "Nduk, gak oleh dandan, mboke bengese wabang ya." Itu keteladanan. Anak-anak ngomong, "Ibu yang ngono kok ngomong aku ngono." Ya, sholat itu paling gampang kalau dicontohin. Nek diomongi angel. Coba kalau sekeluarga biasa sholat ke masjid subuh gitu ya, semua kan bangun otomatis. Sholat gak pakai disuruh dari masih kecil. Jadi keteladanan itu nomor 1. Paling mudah, paling awal itu keteladanan. Begitu melihat anak mencontoh. Kalau di rumah terbiasa teriak-teriak, maka anak juga ngomong biasa teriak-teriak. Biasanya. Duduk sama aku sini. Ya, keteladanan. Lalu pendidikan adab. Dari sejak masuk TK sudah diajari adab. Adab apa? Adab masuk masjid, adab beribadah kepada Allah, kudune sing bener. Pertamanya main-main, lama-lama bisa. Ya. Adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada lawan jenis sudah mulai diajarkan dari TK, SD. Begitu SD mau SMP, nasihat harus lebih kuat. Ketika abstrak sudah mulai jadi konkret, konkret sudah bisa, abstrak sudah mulai bisa diajarkan, maka sudah bisa dinasehati. Nah, sebelum itu agak susah. Sing sabar ki apa teman? Jangan nakal. Nakal itu apa? Ibu-ibu kalau mesen anak ditinggal itu mesti jangan nakal. Maksudnya nakal apa? Aneh-aneh itu apa? Oh jani yo ora iso lho jabarne. Ngono mesene anake bingung ora. Jadi yang memis antara orang tua dengan anak adalah tidak jelasnya ngomong itu karepe piye. Sing pinter nang sekolah iki karepe piye? Ayo, coba dikenane. Yo masa tau wong kudu jelas. Ane gak jelas tambah mumet anake. Coba ibu dikasih duit sama bapak 50.000. Masak sing enak. Kayak 50.000. Kira-kira berapa ya? 50.000 masak sing enak apa kira-kira? Enak menurut bapak sama saya tuh beda loh. Jadi 50.000 tuh maunya apa? Nah buat saya, ibu nggak tahu paling oncom ya, tahu oncom nggak? Tahu. Nah, buat saya oncom diosen itu enak sekali, itu nggak sampai 10.000 udah jadi. Buat saya, tapi buat bapaknya belum tentu. Gitu ya, Neng Medion nggak ada oncom, di Ponorogo nggak ada. Ya, adanya cuma di Jawa Barat ya. Nasihat. Lalu tingkat atasnya lagi adalah perhatian dan pengawasan. Lalu hukuman. Hukuman start umur berapa? Sesudah feeling guilty, sesudah dia tahu salah. Kalau enggak, maka hukumannya hanya menambah beban kerjaan dan mengurangi kenikmatan.
Biasanya ngegame boleh 1 jam, karena dia melanggar peraturan jadi setengah jam. Itu kalau belum ngerti salah. Umur 7 sampai 9 itu umumnya belum banget ngerti salah. Mulai ngerti salah umur berapa? Umur 10. Saat frontal korteknya mulai tumbuh. Nah, hukuman di situ sudah bisa diberlakukan dengan sistem kesepakatan. Ya, masuk pondok ada kesepakatan pelanggaran A 1.1, poin 2, poin 3 sampai poin 100. Kalau poinnya 100 terpenuhi maka dikeluarkan dari pondok, gitu ya. Itu metodenya. Dan tujuan kita untuk ngobrol pagi ini harusnya adalah memahami bagaimana itu remaja, membantu mereka menghadapi stres yang mereka hadapi ketika di usia itu, dan bagaimana mengantisipasi keburukan yang muncul, kemungkinan muncul bagi remaja. Harusnya itu. Ini nanti boleh tanya jawab nggak, Pak? Mana Ustaz? Boleh? Boleh nggak? Saya lanjutkan. Nah, ini komunikasi efektif. Ibu-ibu bisa lihat ayatnya di Quran. Di dalam Al-Quran mendidik anak qaulan mendidik anak kok. Itulah kanggo orang tua sama untuk mendidik anak qaulan sadida. Mengatakan perkataan yang berbobot, tegas, jelas, ilmunya ada. Jadi kalau ngomong sama anak, jelas dulu maunya ngomong apa. Berbeda dengan kita ke orang tua kita. Bicara harus memperhatikan adab. Tapi kalau ke anak, adabnya adalah yang disampaikan berbobot. Kadang anak-anak itu judek dengarkan ibunya ngomong bolak-balik ibu ya. Sinau, apalagi bu. Contoh dulu. Nama apalagi yang bosan sama omongan mama apa? Jujur ya. Gak wani. Udah tekan ngomong sendiri. Oh gak ada, gak pulang. Jadi ayat yang pertama qaulan sadida. Ya, kita lihat bagaimana fragmen, bagaimana skrip yang disampaikan oleh Allah ketika Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan putra beliau. Betapa Nabi Ibrahim sangat menghargai Ismail. Perintah berat sekalipun itu oleh Ismail selalu dijawab dengan insya Allah. Ya. Dia taat. Ya, luar biasa. Padahal perintah berat. Karena Nabi Ibrahim sendiri membuka dengan kalimat yang dan panggilan yang disampaikan meskipun merupakan beban, menggunakan kata-kata yang sangat lembut. Ya abadi. Sama dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak. Mana yang lebih dulu dari yang 5 ini? Yang biasa dilakukan? Tanya, nyari informasi dulu, diskusi, apa ngajari, apa mendengarkan? Dengarkan. Aku tak kok mubahmu. Bapak sama ibu, ayo yang mana dulu yang sering dilakukan dengan remaja? Tanya. Nomor 1 mesti langsung ibu jujur tanya. Pokoknya belum ngerti apa-apa takut disini. Neng pondokmu nek bocah nyontek iki kasus sing ate koyo ngono iki awakmu melak ora? Tanya. Dan tanyanya biasanya cenderung nuduh. Itu cara buka yang salah apa benar? Jadi ngerti salah. Tanya, mesti tanya nomor 1, nggak diskusi, nggak kayak Nabi Ibrahim tadi ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tadi kan diskusi. Kita lebih sering tanya, boro-boro nyari info dulu, udah takose pokoknya. Pak, anaknya pondoknya nek kasus ini loh, piye gimana takut dhisik, ora boleh info dhisik.
Dan itu ternyata langkah yang salah ketika kita mendekati remaja. Ketika kita cenderung tanya, anak itu nggak suka. Iya, karena apa? Karena buat dia urusan yang bukan urusan dia tuh dia nggak perlu tahu. Atau kalau andai kata itu pun tahu, dia nggak perlu harus dia yang cerita. Ya, nggak semua hal itu dia ceritakan. Jadi nggak tanya. Nomor satu adalah cari info dulu. Lalu buka gimana caranya ngajak ngobrol ke mereka tentang itu. Saya kadang kalau lagi ngapain, anak saya yang remaja kan, yang ABG ya Bu, ABG, teenagers itu tinggal 2, yang nomor 5 sama 6. Iya, anak saya 6 Pak. 5 dan 6 berarti kan anak saya 6. Ya, yang nomor 5 itu di Jogja kuliah, yang nomor 6 itu SMA kelas 3 sekarang. Itu kalau saya lagi ngapain itu suka nanya, itu apa Bu? Ini gini loh, tak ceritain. Kadang kemarin ada isu tentang Unikma, ada apa, di Magetan, ting itu. Anak saya tahu kalau penanggung jawab KKN adalah saya di Unikma. Itu langsung tanya, oh kisahnya gimana sih? Aslinya gimana sih? Gitu, langsung tanya. Terus kita diskusi tentang itu, ngobrol. Ini rasanya gini loh, cerita. Gitu. Jadi terbiasa kita menunggu mereka ngajak diskusi. Kalau tidak terbiasa, anak itu nggak mau loh. Kita ngobrol tuh mereka nggak mau. Anggapnya wis ora sealam. Yes. Jadi alam itu kita alam goib. Omongnya boe senengnya gini. Zamanku biyen le, ya bocah mah ning rumahnya. Ora zaman biyen mah. Apa itu benar gitu? Nggak mau mereka dengarkan. Kecuali mereka tanya, anak saya suka tanya itu. Oh, zaman itu dulu dari gunung itu pas kasus gini-gini itu gimana? Tak cerita nih. Dulu kalau selevel Gunung Lawu itu standarnya mendaki itu ini. Ini nggak sembarangan. Jadi anak yang saya kebetulan besar di Jakarta itu, jadi untuk kegiatan alam itu harus punya ini ya, kayak semacam surat izin gitu. Daki gunung itu harus punya kartu anggota tim pendakian gunung, kalau nggak boleh. Ya ada yang keterucut tetap berangkat, akhirnya ya konyol itu kalau nggak kecelakaan ya apa gitu. Karena memang bahayanya begitu. Jadi anak remaja itu boleh daki gunung apa boleh, tapi standar keselamatannya harus diperhitungkan. Kita dilatih dulu, ada pelatihannya untuk itu. Ya, seperti itu. Anak-anak suka tanya, karena anak saya nggak ikut pala, cinta alam, tapi mereka senang melakukan jelajah alam. Itu kan. Terus dengarkan, kuping loro, mulut satu, berarti kupingnya yang harus banyak mendengarkan. Dengarkan mereka cerita, dan ini jarang ada orang tua mau. Langkah-langkah untuk berbicara, ngobrol, dan berkomunikasi serta memberikan masukan pada remaja. 1. Lain syakartum la'azidannakum. Ketika bersyukur maka akan ditambah. Terima dulu seluruh potensi, seluruh kondisi yang dimiliki anak kita. Terima dulu. Jangan banding-banding no. Ayo ya malamnya wis sama musik saju saya biyen iki to. Karo anake diwale, "Mama pirang duit?" Apa? Mamae lo ngapake ngarepe buntute ilang, ngapake buntute ngarepe ilang. Ada sahabat saya tuh gini Bu, tak ceritani ya. Dia tuh maunya anaknya juara terus gitu. Terus pas lagi ngobrol sama saya tak gini kan. Awakmu biyen seumur dhewe juara apa? Yora jadi. Lah radil untuk wong liya ngono anakmu kowe dhewe ora. Loh, apa kita kalau mau nyuruh anak harus kitanya juga iya? Ya. Minimal sama-sama usaha. Kalau enggak,
Kita akan sanksi terus sama urusan orang. Bapak maido, Pak, masakan nggak enak karena bapak nggak bisa masak. Jijal kan masak. Ibu-ibu nonton bola nggak pernah ya. Bapak-bapak nonton bola, goblok-goblok pemainnya. Garai bapak dewe karuan iso main bola, jijal kan main bola sajam. Ya kan? Komentatornya gampang. Karena nggak melakoni. Begitu ibu melakoni, ibu akan empati sama anak. Tuntutan hafalan tinggi, harus sholat malam, harus begini begitu. Ibunya gitu juga, bapaknya gitu juga. Jadi ngerasakan nanti, kamu di pondok kurang tidur ya. Ya kadang-kadang Bu, tapi kan siangnya bisa nyuri-nyuri tidur. Bisa. Di kelas tuh kadang-kadang aku ya turun. Jadi kita nanyanya tuh nggak ngenyek dan tidak menuduh. Karena kita sendiri merasakan menerima potensi anak. Kalau anak kita memang ada anak yang hafalnya cepat Bu. Anak saya tuh ada yang visual ya. Jadi ngeliat tuh hafal. Itu visual. Karena ada anak itu kemampuannya ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik, ada yang visual. Visual itu melihat tok itu terekam di kepalanya. Makanya anak-anak yang dikuatkan itu harus visualnya. Jadi ngelihat lembar mushaf itu, dilihat tok gitu, dilihat di kepalanya udah ada belum? Kalau udah apa itu? Tinggal baca yang dari kepalanya tok. Itu visual. Seperti Ustaz Adi Hidayat itu visual. Sehingga beliau hafal sampai ke halaman-halamannya. Halaman sekian, titik sekian, agak ke kiri ya, apa? Itu karena visual, menghafal secara visual, dan itu cepatnya minta ampun karena kekuatan otak kita sekian giga begitu, ya. Jadi sistem visual, ngelihat gitu apa? Ibu-ibu ngelihat, nih duit apa? Ngelihat Quran yo, bener. Kan kita sama Bu. Ya. Jadi seperti itu, jadi mencintai potensi anak. Yang kedua, allafa baina qulubi, menguatkan ta'liful qulub. Ini surat 8 ayat 63, menguatkan ta'liful qulub. Ta'liful qulub itu nggak bisa ada kalau nggak ke Allah, karena hanya Allah yang bisa menguatkan ikatan hati antara ibu dengan anak, bapak dengan anak, bapak dengan ibu. Cinta itu selalu segitiga. Mencintai manusia karena Allah dan mencintai Allah, maka dia mencintai manusia. Kalau cinta itu hanya langsung, maka akan menjadi cinta yang buta, cinta palsu, yang diperindah karena syahwat. Tapi nek cinta sama anak karena Allah, maka tujuan utamanya adalah Allah. Di ayat ini, mau membelanjakan seluruh bumi nggak akan sanggup untuk mengaitkan hati. Hanya Allah yang mengaitkan hati. Contoh Bu ya, Al-Quran itu kan syafaatnya per surat. Nanti di padang mahsyar, Al-Quran itu mendatangi sohibnya, dan mendatanginya itu per surat, didahului dengan Al-Baqarah dan Al-Imran. Ada hadisnya. Nah, kalau itu dihubungkan ke anak kita Bu, bapaknya kalau Jumat baca Al-Kahfi, ibunya kalau Jumat baca Al-Kahfi. Itu tahu-tahu anaknya itu digerakkan sama Allah saat itu juga, hari itu juga, itu pingin baca surat Al-Kahfi. Itu kejadian loh, terkait oleh satu surat. Jadi ibu sama bapak dihubungkan, sama anak itu dihubungkan karena surat. Ini saya alami beberapa kali. Saya ketika itu lagi berusaha menghafalkan surat Al-Kahfi dengan bapak. Suami saya udah hafal, saya belum. Lagi berusaha hafal. Terus tahu-tahu di WA sama ustadznya, waktu itu anak saya di SMP yang kelima. Itu dia sedang tasmih surat Al-Kahfi. Jadi dalam satu hari itu kami bertiga terbuku oleh satu surat, yaitu surat Al-Kahfi. Ya nek Al-Kahfi kedawan ya Yasin kedawan Al-Waqi'ah. Itu kan khawatir miskin ya. Jadi Al-Waqi'ah ya biasanya.
Almul, betul. Khawatir dengan siksa kubur. Almul. Bapak ya gitu. Kadang saya repot ibu iya, bapak orang. Ya toh Pak. Bukan saya loh yang membuat delik pengangguran. Jadi takliful qulub, hubungan antar hati yang dihubungkan karena Allah. Ini nomor 1. Anaknya sakit Bu. Hari itu biasanya terasa ya oleh anaknya sakit. Soalnya masalahnya anaknya sakit. Gitu ya. Itu nomor 1 pakai taklif dulu aja. Bacakan doa pakai taklif. Ya Allah, aku mengikhlaskan semua dosa anak-anakku. Aku mohon ampun aku terhadap dosa mereka. Ampuni dosaku karena kesalahanku kepadamu. Terus dongane. Ini cepet Bu. Jangan dengan anak, dengan sahabat itu aja bisa. Saya pernah punya teman tuh sakit kepalanya berat. Terus dia bilang gini, aku sakit tenanan, tak bilang gini. Saling mengikhlaskan ya. Semua kesalahanku maafkan, semua kesalahanku tak maaf. Ayo sama-sama istighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah. Ikhlaskan ya, benar-benar udah nggak ada penyakit hati loh ya. Semua salah ikhlaskan. Dan sekarang awakmu ndongane aku ndongane kamu. Aku ndongane ben sakit hilang, kamu karena sakit doanya makbul karena dekat dengan Allah. Orang sakit itu kan ampunan ya Bu, kalau kita ikhlas. Bacakan untuk saya, saling mendoakan sembuh Bu di sini. Iya, taklif itu luar biasa. Boleh dicoba deh. Langkah ketiga, ibu-ibu, bapak, tujuan mendidik anak mencari keridhaan Allah, ya kan? Iya enggak sih? Suaranya ibu-ibu, bapak, niatnya mendidik anak mencari keridhaan Allah, ya enggak? Kok ngono toh? Saya mau sarapan kan? Radhiyallahu anhu wa radhu'an, mencari keridhaan Allah. Dan dalam rangka mencari keridhaan Allah ini, kira-kira ibu sudah sampaikan belum ke anaknya? Sudah nyampaikan belum? Nah ini sampaikan. Nang, ibu sama bapak didik kamu cuma mohon ringankan timbangan dosa bapak sama ibu. Mudahkan jalan bapak sama ibu masuk surga. Lewat kamu bapak sama ibu masuk surga. Jangan berat-beratin jalan bapak sama ibu. Bapak sama ibu cuma cari keridhaan Allah nah. Nek iso juara orang. Enggak perlu yang belakangan tadi. Satu keridhaan Allah ini. Itu dikomunikasikan kan. Sampai saya kadang suka cerita sama anak. Di padang mahsyar nanti, di keluarga kita, nomor 1 yang ditanya adalah bapak. Maka minta sama Allah agar bapakmu itu dikasihani oleh Allah, agar mampu mempertanggungjawabkan kita semua ini di hadapan Allah. Sehingga ketika anak itu mau ngapa-ngapain udah mikir sane kok bapak. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Jadi keridhaan ini. Ya, ini ada di surat Al-Baqarah ayat 2 ayat terakhir. Nah ini pesankan sama anak-anak, terutama sejak dia mulai balik, ihfadillaha luru hafal. Ihfadillaha yahfazka. Ya, hadis keberapa ini? Hadis arba'in ya, An-Nawawi. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan ini saya rasakan betul ketika anak-anak saya sudah mulai lepas dari masa SMA. Terasa sekali
ketika mulai cari perguruan tinggi, ketika mulai cari kerja, ketika mulai mencari jodoh, itu betul-betul jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, seperti itu, insya Allah. Jam berapa Ustaz? Kelewatan kan? Jam 7. Udah lewat ya, kasihan. Oke, ini perlu tanya jawab nggak? Enggak ya. Biasanya ibu bapak kalau tanya ada yang tanya nggak pas. Ya. Yang tidak diizinkan adalah ini debat, ceramah, prasangka, banding-bandingkan, nyamak-nyamane. Oke, podo merucakai. Mengapa harus nyaman dan seterusnya ini berdasarkan penelitian ya Bapak Ibu, nanti dilihat sendiri. Lalu ini doa-doanya, ya, nanti bisa diminta PPT-nya sama. Ini insya Allah Bapak dan Ibu sudah hafal doa yang harus dipanjatkan untuk setiap saat agar terhubung antara kita dengan anak kepada Allah ya. Doa Robito itu bisa minta lagi sama Ustaz, doa Robito itu seperti apa? Biasanya teman-teman di sini kalau pikir pasti ditutup dengan doa Robito. Insya Allah seperti itu. Dari saya moga-moga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.